untuk memperkenalkan Ibu Kota Nusantara terhadap para perencana dari Asia Pasifik. Adapun yang ikut rombongan pada hari ini ke IKN itu berasal dari Taiwan, kemudian Korea, dan juga dari Jepang. Kita juga belajar karakter setiap kota berbeda-beda, dan kalau kota di pinggiran laut seperti apa, kota untuk pendidikan seperti apa, dan smart city juga tadi masukan yang sangat bagus, karena smart city bukan berarti tentang teknologi atau benda-benda high-tech, tapi tentang orang. So I will not take your time. Let's us listen to the discussion of our expert in the city planning. Thank you very much. Good luck. Asia Pacific, including Tokyo, Sejong, and cities in Taiwan, leading into the planning and design of Nusantara. Delegasi ahli perencanaan kota dari sejumlah negara Asia Pasifik mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada Jumat dan Sabtu 22 Agustus 2026 dalam rangkaian International Conference of Asia Planning Pacific Societies atau ECA-PPS 2026. Konferensi internasional tersebut diikuti 28 delegasi kawasan Asia Pasifik. Selain melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, para delegasi juga memberikan masukan berdasarkan pengalaman pembangunan kota di negara masing-masing dalam panel diskusi yang digelar di kantor Kemenko 3 KIPP IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono melalui staf Direktorat Mikro Otorita IKN Zaki Naufal mengatakan, kunjungan ini menjadi momentum melihat langsung progres pembangunan IKN sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perencanaan dan pembangunan kota berkelanjutan, di mana dalam agenda diskusi panel turut membahas pengalaman perencanaan kota dari sejumlah negara, mulai dari Tokyo Metropolitan Area, kota Sejong Korea Selatan, hingga praktek perencanaan kota di Taiwan. Selain itu, menurut Zaki, forum ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan rancangan IKN sebagai kota yang dikembangkan dengan prinsip Power City, Spong City, dan Smart City, dengan materi yang disampaikan langsung oleh pemenang sayembara desain IKN Sibarani Sofyan. Kalau untuk output sendiri sebetulnya dari kami Otorita IKN mengharapkan pengalaman yang telah dimiliki oleh para perencana khususnya dari negara-negara tadi, Jepang, Taiwan, Korea, di mana secara perencanaan dan juga pembangunan mereka telah memiliki pengalaman, terutama mungkin Korea Selatan karena mereka telah berhasil memindahkan ibu kota atau membangun ibu kota di kota Sejong. Jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran yang telah berhasil di sana, itu kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga kita ingin berupaya untuk memperkenalkan bahwa IKN itu masih tetap berjalan dan kita optimis IKN akan tetap berjalan dan menjadi ibu kota di masa depan. Sementara itu, delegasi asal Korea Selatan Kwan Ok Lee mengatakan, Korea Selatan terbuka untuk berbagi pengalaman pembangunan kota Sejong dengan Indonesia. Kwan juga membuka peluang kolaborasi dengan otorita IKN. Ia menyebut pihaknya memiliki sekitar 8.000 anggota yang terdiri atas para ahli dari berbagai bidang perencanaan kota. Menurutnya, para ahli tersebut dapat mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman, termasuk dalam bidang transportasi publik dan perencanaan perkotaan. Oh yeah, I asked Mr. Basuki to visit Sejong with your staff. So we hope you guys can come and visit us in Sejong City. Jadi kami harap kalian bisa datang dan melawat kami di Sejong City. Kami bisa memberikan briefing lebih detail. Kalian harus melihat sekitar kota apa yang bisa kalian belajar dari Sejong City. Dan itu akan sangat bagus. Dan kami juga terbuka untuk kolaborasi. Sebagai organisasi perencanaan kota terbesar di Korea Selatan, kami memiliki sekitar 8.000 anggota untuk Asosiasi Perencanaan Korea. Kami memiliki banyak pakar dalam berbagai bidang, mulai dari transportasi publik, pendapatan, dan lainnya. Jadi, kami terbuka untuk kolaborasi dan kami akan menyambut kalian jika melawat ke Sejong City. Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia sekaligus pemenang sayembara desain IKN Sibarani Sofyan mengatakan, kehadiran ahli perencanaan kota di kawasan Asia Pasifik termasuk Profesor Antropologi London University Belanda yang turut hadir dalam agenda ini kian membuktikan kemampuan Indonesia di mata dunia dalam membangun kota dari nol. Menurutnya, konsep awal Nusantara sebagai kota ramah lingkungan telah berjalan cukup baik. Namun, Sibarani menilai keberhasilan konsep kota belum dapat diukur sepenuhnya karena jumlah penduduk yang tinggal di IKN masih terbatas. Ia berharap pemindahan pusat pemerintahan dan aktivitas politik ke IKN pada 2028 dapat menjadi momentum untuk menguji langsung konsep kota tersebut. Ya memang kita menunggu populasinya untuk hidup ya, untuk datang. Jadi banyak hal belum bisa kita
lihat berhasil atau tidaknya kalau belum dicoba. Nah, kita menunggu, moga-moga keputusan Presiden di tahun 2028 akan menjadi pusat ibu kota politis Indonesia, dan kalau itu terjadi tentunya akan mulai ada warga yang masuk. Ya tentunya respon masyarakat kan, loh kotanya sepi ya, belum ada, ya memang karena orangnya belum datang gitu ya. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana kota ini akan berfungsi dengan baik atau tidaknya pada saat digunakan oleh lebih banyak orang. Syibharani menambahkan, terdapat 3 pembelajaran penting yang dapat diterapkan dalam pembangunan Nusantara berdasarkan pengalaman Jepang, Korea, dan Taiwan dalam membangun kota masa depan, yakni fleksibilitas perencanaan, kesiapan transportasi publik, serta pembangunan kota yang berorientasi pada manusia. Dia bilang IKN perlu memiliki perencanaan yang fleksibel dan menyiapkan rencana alternatif apabila suatu skenario pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Jadi kalau perencanaan yang lebih fleksibel akan membantu kita untuk lebih resilient atau lebih tangguh gitu ya. Kalau ada masalah ya kita bisa jawab. Nah, itu menurut saya salah satu masukan dari Tokyo ya tadi ya. Karena Tokyo sudah melewati berbagai jenis istilahnya tantangan seperti perang, kemudian juga kebakaran, kemudian ada earthquakes. Itu artinya orang-orang itu harus resilient sekali, harus tangguh sekali. Nah, ibu kota kita pun harus menurut saya cukup tangguh, baik itu dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaannya. Dan kemudian dari Sejong kita melihat juga bahwa ada satu masukan menarik, transportasi itu harus duluan katanya. Nah, ini menarik karena memang kalau transportasi dari awal tidak ada, transportasi massal ya terutama ya, orang-orang akan menggunakan kendaraan pribadi, tergoda gitu ya. Dan dari Taiwan tadi kita juga belajar karakter setiap kota berbeda-beda, dan kalau kota di pinggiran laut seperti apa, kota untuk pendidikan seperti apa, dan smart city juga tadi masukan yang sangat bagus, karena smart city bukan berarti tentang teknologi atau benda-benda high tech, tapi tentang orang. Jadi make sure kita juga memikirkan smart people, bukan hanya smart city-nya saja. Saya rasa 3 hal itu yang bisa kita tarik dari teman-teman atau rekan-rekan dari mancanegara tadi. Syibharani menilai pertukaran pengalaman dengan para perencanaan dari Asia Pasifik penting untuk memperkuat pembangunan IKN. Menurutnya, pengalaman kota-kota di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan maupun negara lain dapat menjadi referensi agar Nusantara semakin adaptif, tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno melaporkan.